Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Ferdinand Kartagena dengan NPM 2010 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan hasil eh, tugas saya. Masuk saja ke soal yang pertama. Mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh teknik penyampaian informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat. Informasi yang diberikan harus jelas, informasi yang harus disampaikan harus jelas, fokuslah hanya kepada pokok pembicaraan, benar, informasi tidak akan memiliki nilai apabila tidak benar. Kemudian, media-media atau media informasi. Yang pertama, melalui media elektronik. Informasi bisa disampaikan melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan sebagainya. Contohnya penyampaian informasi peningkatan kejadian COVID-19 di Indonesia melalui berita yang disiarkan di televisi. Yang kedua, melalui internet. Internet kini menjadi gudang informasi di dunia. Setiap kali orang butuh informasi, maka mereka bisa melihatnya di internet, baik lewat website, sosial media, video internet, dan sebagainya. Misalnya, informasi peningkatan kejadian DBD di Indonesia melalui website resmi Kemenkes. Selanjutnya, melalui tulisan. Informasi juga dapat disampaikan dari tulisan-tulisan, misalnya surat, surat kabar, leaflet, dan lainnya. Misalnya pemberian edukasi melalui leaflet kepada siswa yang mengunjungi di sekolah. Selanjutnya melalui gambar. Selain tulisan, informasi juga dapat disampaikan melalui gambar, seperti gambar komik, diagram, kurva, dan lainnya. Misalnya melihat prevalensi melalui informasi, frekuensi, dan distribusi dari diagram. Melalui kode. Informasi juga dapat disampaikan melalui kode baik angka, gambar, ataupun sandi. Misalnya dalam kemasan obat-obatan bisa dilihat tanggal kadaluarsanya. Dari situ diperoleh informasi kapan obat-obat itu tidak layak lagi dimakan. Selanjutnya, masuk saja ke soal yang kedua. Mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh langkah-langkah menampilkan hasil analisis statistik. Metode statistik digunakan untuk mengumpulkan data menjadi informasi yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Langkah-langkah menampilkan hasil analisis statistik terdiri dari A. Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan responden. B. Mentabulasi data berdasarkan variabel. C. Menyajikan data dari setiap variabel. D. Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Selanjutnya, soal yang ketiga, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh langkah-langkah menampilkan informasi dari hasil analisis statistik. Yang pertama, penetapan tujuan adalah proses memutuskan apa yang ingin kita capai. Biasanya melibatkan pengembangan rencana, tindakan, dan tujuan yang lebih kecil dipecah menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk memadu Anda mencapai tujuan tersebut. 2. Menentukan metode. Pengukuran yang digunakan ialah memiliki metode pengukuran yang paling cocok dan efektif digunakan dalam proses pengolahan data. 3. Pengumpulan data. Secara umum terdapat 4 teknik pengumpulan data yang bisa digunakan, yaitu angket, wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dan pilih dari beberapa metode ini mana yang paling cocok dengan data yang kita butuhkan. Yang keempat, pembersihan dan pembentukan data. Tahapan yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan melelahkan, tapi juga merupakan langkah yang penting agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan baik. 5. Analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dan pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data dan berdasarkan karakteristiknya, melakukan pembersihan data, mentransformasi data, membuat model data untuk menemukan informasi penting dari data tersebut. Yang keenam, interpretasi dan komunikasi hasil analisis data. Pengertian interpretasi data secara umum merupakan serangkaian proses dari meninjau data melalui beberapa proses yang sebelumnya sudah ditentukan terlebih dahulu.
Kemudian, berproses tersebut akan membantu memberikan beberapa makna atau pengertian pada sebagai data untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan. Sekian penyampaian materi dari saya. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.